soal waktu makan 20 menit itu tadi ya. Nah, kita lanjut lagi ya, agak serius lagi sekarang. Serius lagi setelah ketawa-ketawa, tapi kita mau lihat dulu situasinya di Pasar Klender ya Bayu. Ada rekan kami Jasmine Rahmadi di sana, kan pelonggaran penyesuaian ini dilakukan di PPKM level 4. Nah, bagaimana aktivitasnya nih di Pasar Klender, Jasmine, penerapan aturan pelonggaran ini? Ya, selamat pagi Ken, Bayu, dan juga pemirsa. Memang sebelumnya Presiden Joko Widodo ini sudah mengumumkan mengenai perpanjangan PPKM level 4 yakni hingga tanggal 2 Agustus 2021 di Pulau Jawa dan Bali, di mana di masa perpanjangan PPKM level 4 ini terdapat sejumlah penyesuaian yang diberlakukan terkait aktivitas masyarakat yang dilakukan secara berkala, di mana salah satunya adalah pasar tradisional ini diperbolehkan untuk beroperasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, yakni dengan kapasitas maksimum pengunjung 50% dan juga memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Nah, saat ini kami mengabarkan dari salah satu pasar di Jakarta, yakni adalah Pasar Klender, Jakarta Timur, yang mana memang situasi pada pagi hari ini, aktivitas jual beli ini sudah berjalan seperti biasa. Lantas, seperti apa sih pendapat pedagang pasar yang terdapat di Pasar Klender, Jakarta Timur ini mengenai perpanjangan PPKM level 4? Kami akan mencoba untuk menanyakan kepada salah satu pedagang di sini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini dengan Pak siapa? Dengan Pak Nanang. Pak Nanang. Pak Nanang, bagaimana sih pendapat Pak Nanang mengenai perpanjangan PPKM level 4 yang diperpanjang hingga tanggal 2 Agustus nanti? Menurut saya berdampak banget ya buat omset. Sebelum PPKM pun juga saya merasakan dampaknya udah berkurang sekitar 50%. Nah, setelah PPKM ini ditambah lebih berasa lagi gitu loh dampaknya. Artinya ini memang omset menurun secara drastis begitu ya Pak selama masa PPKM ini. Nah, memang sebenarnya protokol kesehatan di Pasar Klender ini sendiri sudah diterapkan dengan efektif belum sih Pak? Kalau protokol kesehatan saya rasa sudah diterapkan ya. Semua pedagang juga menyadari arti pentingnya kesehatan, dan kita juga berusaha untuk mematuhi apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah yang sudah berjalan saat ini. Apa saja contohnya prokes yang diterapkan di Pasar Klender ini? Ya, prokes yang diterapkan di Pasar Klender ini biasanya itu jaga jarak, memakai masker, terus kemudian ya kita menghindarilah yang namanya kerumunan-kerumunan seperti itu yang kita tahu ya sampai sekarang ini. Terima kasih waktu dan informasinya Pak Nanang. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu pedagang di Pasar Klender, Jakarta Timur, di mana sebelumnya memang pihak Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia juga sudah meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pedagang pasar, salah satunya adalah dengan memberikan subsidi kepada pedagang pasar yang mengalami kesulitan finansial. Nah, untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Ken Ana dan Bayu. Baik, Jasmine Rahmadi mengabarkan langsung dari Pasar Klender. Kita lanjut kembali berbincang dengan dua narasumber, masih ada Pak Raden Pardede dan juga Pak Mukroni. Pak Mukroni, tadi kalau sudah disebutkan oleh Pak Raden Pardede ya, soal pelaksanaan di lapangan agar tidak terdapat multitafsir, itu kan akan dikomunikasikan dalam rapat koordinasi. Nah, dengan jangka waktu yang sampai 2 Agustus nanti lah ya, tidak sampai full 1 minggu. Cukup nggak menurut Anda bahwa koordinasi dilakukan pekan ini, kemudian diimplementasikan juga di pekan ini? Itu sudah membuat pertanyaan Pak Mukroni terjawab nggak? Iya Mas, ini kan masyarakat kita itu kan ibaratnya kan guyup ya kan, terus kalau ngobrol itu gayang bahasa Jawanya itu. Jadi mereka itu kalau dimakan di warung makan kan bukan hanya sekedar makan ya, ada obrolan-obrolan gitu kan, itu satu. Nah, tapi dengan PPKM ini kan memang ada yang harus kita jaga gitu kan, yaitu untuk menjaga prokes. Artinya gini, kalau misalnya pemerintah khawatir terjadi tadi, ya ini aja ditegaskan tidak boleh makan di warung gitu kan. Karena mohon maaf 20 menit itu kan untuk menghindari virus juga. Bahasa saya tidak berkompeten, tetapi 20 virus kan
lebih lama gitu ketika virus transformasi ke seseorang gitu kan, mungkin per detik berapa gitu kan. Angka 20 menit itu mohon maaf ya, tidak logikanya itu belum mengena gitu kan. Itu satu. Yang kedua, itu kan tadi banyak penafsiran hukum yang nanti dibawa nanti malah ribut antara satpol. Ini kan dengan produk kayak tegas aja banyak ya, misalnya emak-emak marah di Madura sampai satpolnya mohon maaf ya dikejar gitu kan. Nah, ini nanti malah banyak penafsiran yang nanti malah tambah, bukan malah memberikan suatu keluasaan atau menambah ya income, tapi justru di lapangan ini menambah masalah, solusi tapi bermasalah gitu kan, bukan solusi tapi tidak bermasalah kayak Pegadaian kan bahasanya begitu. Jadi ini bahasa produk kebijaksanaan yang bagi kami itu kan apalagi mendadak begini gitu kan. Ini yang saya khawatirkan nanti di lapangan, Mas. Itu bukan masalah 20 menit, itu nanti masalah penafsiran yang di lapangan yang justru nanti akan menambah repot kami sebagai pedagang gitu kan. Baik, Pak Mukroni. Merasa nyaman gitu. Harusnya kita merasa nyaman dengan kondisi virus kayak begini kan. Kita harus tenang gitu kan, apalagi batasi waktu tergesa-gesa ya kan. Nah, ini akan menimbulkan malah justru banyak efek-efek lain. Itu yang kami khawatirkan. Oke, Pak Mukroni. Saya pengen tanya juga nih ke Pak Raden. Pak Raden, ini kan PPKM level 4 lanjutannya sampai tanggal 2 Agustus, tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak sampai 1 minggu, Pak. Tapi proses transisi ini kan selalu menimbulkan dinamika ya Pak Raden, termasuk instruksi dari Presiden ini nanti juga akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau sejauh ini komunikasi yang sudah berlangsung sampai ke pemerintah daerah itu seperti apa, Pak? Karena gejolaknya, dinamikanya juga banyak terjadi ini di daerah-daerah, Pak Raden. Ya, terima kasih. Jadi memang kita harus sadari, peristiwa seperti ini kan tidak pernah kita alami dalam sejarah Republik ini. Jadi memang kita semua harus bisa menyesuaikan diri. Ya, ini sebetulnya tujuannya adalah tujuan yang baik dalam rangka melindungi kesehatan kita semua. Jadi kita jangan terlampau banyak juga berharap ini normal. Ini tidak normal. Jadi kalaupun 20 menit, saya pikir kita bisa atasi dengan apa yang kami sebutkan tadi. Jangan berbincang-bincang, karena itu yang paling sulit, ya kan? Ini serba sulit juga. Kalau ditutup, mengeluh. Dibuka, mengeluh. Kita berhentilah untuk itu. Mari kita bersama-sama mencoba memahami situasi ini. Ya, niat baiknya ada. Kita akan berkomunikasi, kita akan bertemu dengan para gubernur, bahkan bupati seluruh Indonesia, untuk kemudian membicarakan ini. Tadi kami sudah sebutkan, kami sudah memahami ini, kami akan membawakan ini nanti di dalam rakor. Jadi ada pertemuan khusus dengan seluruh gubernur dan juga bupati, di mana mereka adalah membawahi para satpol ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan tentu kita akan minta selalu dengan persuasif, jangan dengan tindakan koersif atau tindakan yang keras, tidak boleh begitu. Ya, ini kan semuanya ini adalah masyarakat kita semua yang kita sayangi. Jadi saya pikir kita harus memahami situasi ini sekarang, ini demi kebaikan kita bersama, kita jangan salah paham ya. Saya tahu tadi dari komik-komik yang dibuat tadi itu orang Indonesia memang kita semua sudah bosan, sudah fatigue. Ya benar. Persoalannya sekarang COVID-19 ini, COVID-19 ini tidak bosan-bosan menghajar kita. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan diri. Ya, kita melawan musuh yang tidak kelihatan ini tidak mudah. Ya, maka itu partisipasi daripada masyarakat. Mungkin tadi kita sudah lihat para pedagang pasar sudah prokes, kemudian para warteg tidak prokes. Oleh karena itu masyarakat lainlah yang tidak prokes ini harus memahami, karena akibatnya tadi itu saudara-saudara kita pedagang kecil jadi terkena kan. Jadi mari kita semua sadar akan situasi ini, kita bersama-sama untuk disiplin, untuk kemudian bisa mengalahkan COVID-19 ini. Sebab individu-individu kita yang menjadi tempat berkembang biak dari COVID-19 ini. Kita-kita semua.
Oke. Baik, Pak Raden, Pak Mukroni, nanti kita lanjutkan kembali. Kami harus jeda. Sekaligus nanti juga kami akan mengajak untuk melihat dan memantau pelaksanaan kebijakan ganjil genap ya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.